Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, jangan lupa kalian subscribe dulu, like, dan share ya, supaya yang mau belajar tentang bumi dan tata surya bisa ikut belajar. Mari kita bahas. Oke, sebelum kita mulai membahas, yang pertama Bu Tria mau kasih tahu sama kalian, apa sih tujuan kita belajar tentang tata surya? Yang pertama, menjelaskan pengertian tata surya. Yang kedua, menyebutkan anggota tata surya. Yang ketiga, menjelaskan posisi dan pergerakan bumi. Yang keempat, menjelaskan satelit alami bumi dan menyadari keteraturan alam semesta. Oke, apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya karena gaya gravitasi. Tata surya terbentuk dari awan gas dan debu raksasa sekitar 4,6 miliar tahun lalu yang kemudian runtuh dan membentuk matahari serta planet-planet yang ada di sekitarnya. Jadi, adik-adikku sekalian, matahari serta planet-planet itu terbentuk dari gas dan debu raksasa ya, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Lalu kemudian runtuh, jadi deh matahari serta planet-planet yang ada di sekitar kita, yang hari ini kita akan mulai pelajari. Oke? Nah, selanjutnya apa sih itu tata surya? Tata surya terdiri dari planet, bulan, komet, asteroid, dan objek lain yang mengorbit di sekitar matahari. Jadi gambarannya tuh kira-kira seperti ini ya guys. Di dalam tata surya ada apa aja sih Bu Tria? Oke, yang pertama di dalam tata surya itu ada yang namanya matahari. Matahari itu sebagai pusat tata surya, sumber cahaya dan panas. Yang kedua ada yang namanya planet. Planet itu apa? Benda langit yang mengelilingi matahari. Salah satunya itu adalah planet bumi yang kita tempati saat ini. Kemudian ada satelit. Satelit itu adalah benda langit yang mengelilingi planet. Satelit itu terbagi menjadi dua ya guys. Ada satelit alami dan satelit buatan yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah benda kecil berbatu. Kemudian ada komet. Komet adalah benda langit dari es dan debu. Dan ada meteor. Meteor adalah batu luar angkasa yang terbakar di atmosfer. Oke, nah ini adalah sebagian gambaran dari tata surya. Ada matahari dan planet-planet. Matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian planet yang pertama itu disebut dengan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi kalian bisa lihat ya. Kira-kira seperti inilah gambaran planet-planet di tata surya. Oke, sekarang Ibu bakal masuk ke bumi. Bumi sebagai planet kehidupan. Apa sih planet bumi? Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang diketahui mendukung kehidupan. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena bumi itu memiliki ketersediaan air. Kemudian, bumi memiliki atmosfer, yaitu lapisan yang melindungi bumi. Kemudian, bumi memiliki suhu yang ideal yang masih bisa ditempati oleh manusia. Kemudian ada yang disebut dengan gravitasi yang stabil. Jadi adik-adikku sekalian bisa berdiri tanpa terbang-terbang itu karena adanya gravitasi yang stabil. Buah yang jatuhnya ke bawah itu juga karena adanya gaya gravitasi. Oke, sekarang kita masuk ke rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan itu adalah kurang lebih
24 jam atau yang kita biasa sebut adalah 1 hari. Itu bisa terjadi karena adanya rotasi bumi. Oke, apa aja sih yang terjadi pada rotasi bumi? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu di berbagai wilayah dunia. Setelah itu, adik-adik, kita mempelajari tentang revolusi bumi. Apa sih yang disebut dengan revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 365 hari seperempat hari atau disebut dengan 1 tahun. Itu terjadi karena akibat revolusi bumi. Apa aja sih yang terjadi karena adanya revolusi bumi? Oke, yang pertama terjadinya pergantian musim. Kedua, perbedaan lama siang dan malam. Dan yang ketiga, penetapan kalender selama 1 tahun. Nah, sekarang kalian tahu nggak bulan itu disebut apa? Bulan itu adalah satu-satunya satelit alami bumi ya. Bulan itu mengelilingi bumi selama kurang lebih 273 hari. Bulan memantulkan cahaya matahari yang kita rasakan sekarang. Apa sih pengaruh bulan? Oke, yang pertama menyebabkan pasang surut air laut. Yang kedua menjadi penentu kalender Hijriah. Yang ketiga memberi penerangan di malam hari. Jadi kalau kalian di malam hari melihat bulan, itu bukan planet, tapi adalah satelit alami bumi. Oke, sekarang ukur benda-benda di tata surya yuk. Apa aja sih ukuran dan jarak planet? Lihat ya, ada data di samping ini. Ya, kalian itu bisa membayangkan betapa besarnya alam semesta kita. Besar banget. Di sini kalian bisa lihat planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, radius dan jaraknya dari matahari. Oke, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, tata surya mengajarkan kita tentang semua yang ada di alam ini berjalan dengan teratur. Matahari tetap bersinar, planet-planet terus berputar pada jalurnya, dan bumi menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus bersyukur karena tinggal di bumi yang baik dan bisa kita huni. Kita harus menjaga bumi, tidak merusaknya. Kita belajar disiplin dan teratur seperti planet yang tidak keluar dari jalurnya. Kita jadi semakin ingin tahu dan semangat belajar tentang alam semesta ya sayang. Intinya tata surya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, menjaga tempat tinggal kita, dan hidup dengan teratur seperti alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rapi. Oke, nah sekarang adik-adik jawab pertanyaan Bu Tria ini ya. Apa urutan 8 planet di tata surya sesuai dengan kedekatannya dengan matahari? Dan seberapa jauh bumi dari matahari ya? Cara mengerjakannya, adik-adik harus menggunakan seragam sekolah yang rapi, wajah yang senyum, bahagia selalu, dan jawab 8 planet tersebut menggunakan video. Jangan lupa ya berapa jaraknya yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih.